Hai, aku Irina dan aku orang Rumania berumur 27 tahun dari Bukares. Cerita yang akan aku bagikan menunjukkan betapa gilanya hidup ini. Sejak masih kecil, aku menyukai sahabatku, Chris, yang 5 tahun lebih tua. Orang tua kami berteman, karena itu secara alami kami jadi teman dekat. Aku punya banyak kenangan masa kecil bersama Chris. Salah satu favoritku adalah saat aku sekitar 6 tahun. Entah kenapa, aku marah. Jadi Chris mengambil senter dan menyorotkannya ke dinding. Lalu membuat cerita wayang untukku dengan tangannya. Ini salah satu kenangan paling berharga yang aku punya. Selain itu, setiap ada cowok yang mendekatiku, Chris langsung datang dan mengusir mereka. Rasanya seperti punya bodyguard pribadi. Aku selalu memperhatikannya, tapi semakin besar aku semakin cemburu jika ada cewek yang mendekatinya. Saat itulah aku sadar, aku sangat menyukainya. Kami selalu nongkrong bareng, tapi aku nggak pernah berani mengungkapkan perasaanku yang terpendam. Saat aku 13 tahun, keluargaku membuat pesta tahun baru di rumah kami. Chris ada di sana, dan mata kami sering bertemu. Saat aku mau pergi ke toko, Chris menawarkan untuk menemaniku. Dalam perjalanan ke toko, waktu seperti berhenti berputar. Ngobrol berdua dengannya terasa sangat natural, dan aku tahu di dalam hati kami berdua saling memiliki. Dalam perjalanan pulang, aku mendapat surprise yang luar biasa. Tiba-tiba Chris menoleh ke arahku dan menciumku. Aku nggak percaya. Dia bilang kalau dia selalu menyukaiku, tapi dia takut karena perbedaan usia kami dan tidak pernah memberitahuku. Harapanku yang melambung tinggi langsung jatuh ke jurang. Ini berarti kita nggak bisa bersama. Aku sangat kecewa. Dia seperti bisa membaca pikiranku, menciumku sekali lagi dan bilang jangan cemas. Dan dia berjanji padaku bahwa jika ditakdirkan, dia akan menikah denganku. Itu terakhir kali aku melihatnya. Orang tuanya bercerai. Dia dan ibunya pindah. Jadi kami putus kontak. Tapi hidup harus terus berjalan kan? Beberapa tahun berikutnya aku berpacaran dan setelah saat kuliah aku bertemu seseorang. Kami jatuh cinta dan menikah. Semuanya terjadi dengan cepat dan tepat setelah pernikahan kami pindah ke Italia. Tapi setelah itu semuanya menjadi memburuk. Saat kami di Rumania, kami menghabiskan banyak waktu dengan teman-teman kami dan memiliki jadwal yang berbeda. Jadi aku cuma bertemu suamiku saat malam. Tapi di Italia, kami selalu bersama sepanjang waktu. Tiba-tiba kami nggak punya teman, kami cuma punya satu sama lain. Dan semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, semakin kami sadar bahwa kami sangat berbeda. Suamiku terasa seperti orang asing bagiku. Kami hampir nggak pernah berciuman. Dia pulang cuma untuk tidur. Dan aku sadar kami cuma seperti teman sekamar daripada suami istri. Kami mulai berkelahi, dan aku pindah ke ruangan lain. Setelah beberapa minggu, aku nggak tahan lagi. Kami berdua sadar, dan jika ini dilanjutkan, kami nggak akan bahagia, dan kami nggak ingin seperti itu. Kami memutuskan untuk mulai mengajukan gugatan cerai. Kami sudah dewasa dan sampai pada kesimpulan bahwa kami lebih baik berakhir sebagai teman. Ini adalah masa-masa paling berat dalam hidupku. Tapi untungnya, Tuhan telah menurunkan malaikat untuk membantuku. Suatu hari, saat pulang kerja, aku mengalami hal yang luar biasa. Aku menerima permintaan pertemanan Facebook dan hampir menjatuhkan HP-ku saat sadar dari siapa itu. Itu dari Chris. Aku belum pernah melihat atau mendengar kabar darinya selama 13 tahun. Benar-benar kejutan. Tentu saja, aku langsung menelponnya. Dan ketika dia mengangkatnya, aku hampir menangis. Aku sangat senang mendengar suaranya lagi. Kami akhirnya ngobrol berjam-jam dan aku menceritakan semua yang telah terjadi. Kalian gak akan percaya. Tapi dia bilang dia akan menungguku. Setelah bertahun-tahun, aku masih menjadi cinta matinya. Selama bertahun-tahun kami berpisah, Chris juga punya hubungan lain. Tapi dia gak pernah menikah karena dia gak pernah kehilangan harapan bahwa kami akan bertemu lagi. Dia berkata bahwa aku adalah satu-satunya yang ingin dia nikahi. Di hari ulang tahunku yang ke-26, perceraianku selesai. Dan Chris selalu ada untukku selama ini. Setelah itu, kami pindah kembali ke kampung halaman bersama. Dan aku gak pernah lebih bahagia. Aku gak pernah membayangkan kami akan bertemu lagi.
dan kami berdua khawatir tentang apa yang akan dipikirkan keluarga kami. Tapi semua orang bahagia menyambut kami. Beberapa bulan setelah kami pindah rumah, aku menemukan bahwa artis favoritku sepanjang masa, Jacob Lee, akan mengadakan konser 2 hari di kota kami. Kami pergi menontonnya dan itu sangat menyenangkan. Musiknya sangat melambangkan kisah cinta kami. Di hari kedua, kami menontonnya lagi dan itu menjadi hari terbaik dalam hidupku. Janji yang dibuat Chris 13 tahun sebelumnya tiba-tiba menjadi kenyataan. Pada suatu momen saat pertunjukan, Chris diundang ke atas panggung dan mulai menceritakan kisah kami kepada semua orang. Kemudian aku dipanggil untuk bergabung dengannya di atas panggung. Aku sangat gugup, tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, di konser artis favoritku sepanjang masa, Chris kemudian berlutut dan melamarku di hadapan hampir 600 orang. Apa kalian bisa mempercayainya? Tentu saja aku langsung menjawab, ya. Dan sekarang kami sedang merencanakan pernikahan impian kami. Dan bagian terbaik dari semuanya adalah aku gak cuma bisa menikah dengan cinta pertamaku, tapi Jacob Lee juga diundang ke pernikahan kami. Ini seperti hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Lagu Jacob Chariot akan menjadi lagu pernikahan kami. Dan lirik Promise to Love You All My Life cukup relevan dengan kisah cinta kami, ya kan?